prinsip dan praktik ekonomi Islam. Manusia dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Dalam membangun sebuah negara tidak akan lepas dari kegiatan-kegiatan ekonomi di masyarakat. Jalannya roda ekonomi dan hubungan sosial sangat erat kaitannya dengan kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Sebagai seorang muslim tentu harus memahami ketentuan dan hukum-hukum transaksi ekonomi yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. A. Pengertian muamalah. Manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial yang paling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tanassa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan dunia akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 77. Muamalah dalam ilmu ekonomi Islam memiliki makna hukum yang berkaitan dengan harta, hak milik, perjanjian, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan semacamnya. Juga hukum yang mengatur keuangan serta segala hal yang merupakan hubungan manusia dengan sesamanya, baik secara individu maupun masyarakat. Tujuannya adalah agar tercapai sesuatu kehidupan yang tentram, damai, bahagia, dan sejahtera. Adapun transaksi ekonomi dalam Islam tersebut antara lain: 1. Jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata yang mengandung makna berlawanan, yaitu al-ba'i yang artinya jual dan asyira'a yang artinya beli. Menurut istilah hukum syara, jual beli ialah menukar suatu barang atau uang dengan barang yang lain dengan cara akad atau ijab atau kabul. Di zaman yang modern seperti sekarang ini, transaksi jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti lewat internet, telepon, dan sebagainya. Demikian juga sistem pembayarannya bisa lewat cek, surat berharga, dan semacamnya. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa harrallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, perolehan yang paling afdal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur. Riwayat Ahmad. Rukun jual beli. A. Penjual dan pembeli. Syarat keduanya: yang pertama, berakal dan dapat membedakan atau memilih. 2. Dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa. Ketiga, keadaannya tidak mubazir.
Perilaku atau sikap yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli. Pertama, berlaku benar atau lurus. Perilaku benar merupakan ruh keimanan dan ciri utama orang yang beriman. Sebaliknya, dusta merupakan perilaku orang munafik. Seorang muslim dituntut untuk berlaku benar. Seperti dalam jual beli, baik dari segi promosi barang atau penetapan harganya. Oleh karenanya, salah satu karakter pedagang yang terpenting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berlaku benar. Dusta dalam berdagang sangat dicela, terlebih jika diiringi sumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya 4 macam manusia yang dimurkai Allah, yaitu penjual yang suka bersumpah, orang miskin yang congkak, orang tua renta yang berzina, dan pemimpin yang zalim. Riwayat Nasai dan Ibnu Hibban. 2. Menepati amanat. Menepati amanat merupakan sifat yang sangat terpuji. Yang dimaksud amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya. Orang yang tidak melaksanakan amanat dengan Islam sangat dicela. Hal-hal yang harus disampaikan ketika berdagang adalah penjual atau pedagang menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangannya kepada pembeli tanpa melebih-lebihkan. Hal itu dimaksud agar pembeli tidak merasa tertipu dan dirugikan. 3. Jujur. Selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur. Kejujuran merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam jual beli, karena kejujuran akan menghindarkan dari segala hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Sikap jujur dalam hal timbangan, ukuran kualitas, dan kuantitas barang yang diperjualbelikan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap jujur pedagang dapat dicontohkan seperti dengan menjelaskan cacat barang dagangan, baik dari yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Lawan sifat jujur adalah menipu atau curang, seperti mengurangi takaran, timbangan, kualitas, kuantitas, atau menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya. Hadis lain meriwayatkan dari Umar bin Abu Khattab radhiyallahu an berkata, seseorang lelaki mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut, katakanlah kepada si penjual, jangan menipu. Maka sejak itu apabila dia melakukan jual beli selalu diingatkan dengan jangan menipu. Riwayat Muslim. 4. Khiyar. Khiyar adalah boleh memilih satu di antara dua, yaitu meneruskan kesepakatan atau akad jual beli atau mengurungkannya, menarik kembali, atau tidak jadi melakukan transaksi jual beli. Ada 3 macam khiyar, yaitu sebagai berikut. Khiyar majelis adalah si pembeli dan penjual boleh memilih antara meneruskan akad jual beli atau mengurungkan selama keduanya masih tetap jual beli. Khiyar majelis ini berlaku pada semua macam jual beli. Khiyar syarat. Khiyar syarat adalah suatu pilihan antara meneruskan atau mengurungkan jual beli setelah mempertimbangkan 1 atau 2 hari. Setelah beberapa hari yang ditentukan tiba, maka jual beli harus ditegaskan untuk melanjutkan atau diurungkan. Masa khiyar syarat selambat-lambatnya 3 hari. 3. Khiyar aib atau cacat adalah si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila barang tersebut diketahui ada cacatnya. Kecacatan itu sudah ada sebelumnya, namun tidak diketahui oleh si penjual maupun si pembeli.
B. Uang dan benda yang dibeli. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. 1. Suci. Barang najis tidak sah dijual belikan. 2. Ada manfaatnya. 3. Keadaan barang itu dapat diserah terimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. 4. Keadaan barang milik si penjual atau kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakannya. 5. Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli tentang zat, bentuk, kadar atau ukuran dan sifat-sifatnya. C. Lafal atau ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan untuk menjual atau transaksi yang menyerahkan. Misalnya, saya menjual mobil ini dengan harga 25 juta rupiah. Qabul adalah ucapan si pembeli sebagai jawaban dari perkataan si penjual. Misalnya, saya membeli mobil ini dengan harga 25 juta rupiah. Sebelum akad terjadi, biasanya telah terjadi proses tawar-menawar terlebih dahulu. 2. Riba. Riba adalah menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat mengembalikan berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. B. Hukum riba. Hukum riba adalah haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dasar hukum adalah sebagai berikut. Pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang riba, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Surah Al-Baqarah ayat 276. C. Macam-macam riba. 1. Riba fadli, yaitu tukar menukar dua barang jenis tetapi tidak sama ukurannya. Misalnya, 1 gram emas ditukar dengan 1,5 gram emas, atau 1 kambing besar ditukar dengan 1 kambing kecil. 2. Riba kordi, yaitu meminjamkan barang dengan syarat ada ketentuan bagi yang meminjamkan. Misalnya, utang 25.000, saat mengembalikan harus ditambah 10% menjadi 27.500. 3. Riba nasi'ah, yaitu tambahan yang disyaratkan dari dua orang yang mengutangi sebagai imbalan atas penangguhan atau penundaan utangnya. Misalnya, si A meminjam uang 100.000 kepada si B dengan perjanjian waktu 1 bulan. Setelah jatuh tempo si B belum dapat mengembalikan, maka si B harus mengembalikan 125.000. 4. Riba iyad, yaitu riba yang sebab berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara jual dan pembeli. Misalnya, seorang membeli 1 kuintal beras, setelah dibayar si penjual langsung pergi sedangkan berasnya belum ditimbang. Apakah pas atau kurang? B. Asas-asas kerjasama ekonomi atau syirkah dalam Islam. Syirkah menurut bahasa adalah ikhtilaf atau berbaur. Adapun menurut istilah syirkah ialah perserikatan dari dua atau orang lebih yang didorongkan untuk kesadaran untuk meraih keuntungan. 1. Rukun syirkah, yaitu 1. Syirat atau lafal akad atau surat perjanjian. 2. Orang yang berserikat. 3. Pokok atau modal yang disepakati. 2. Bentuk syirkah. A. Syirkah harta atau syirkatul inan. Syirkah harta atau syirkatul inan adalah akad kerjasama di antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha atau bisnis atas dasar membagi untung dan rugi bersama-sama. Qirot atau mudharabah, yaitu pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk berdagang sedang keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut perjanjian. Qirot pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau memperdagangkan modal Siti Hadijah. Dalam kehidupan modern sekarang ini, pemberian dan penerima modal dapat berupa bank.
Musakoh atau paruan kebun. Musaka adalah kerjasama antara pemilik kebun dengan pemelihara kebun dengan perjanjian bagi hasil menurut kesepakatan bersama. 4. Muzaroah atau mukarabah, yaitu kerjasama antara pemilik tanah sawah dengan penggarap tanah sawah dengan perjanjian bagi hasil menurut kesepakatan bersama. Apabila benihnya dari pihak tanah disebut mukarabah, sedangkan apabila benihnya dari penggarap tanah sawah disebut muzaroah. Dari keduanya wajib mengeluarkan zakat yang mempunyai benih. C. Perbankan syariah. 1. Pengertian bank. Bank ialah suatu lembaga yang mengatur peredaran uang dengan sistem administrasi tertentu. Bank itu ada yang milik negara dan ada yang milik swasta. Bank syariah. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum syariah Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dana berupa bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, misalnya usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media yang tidak islami, dan lain sebagainya, di mana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Asuransi syariah. Asuransi ialah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung atau perusahaan asuransi kepada tertanggung untuk risiko kerugian sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat perjanjian atau polis. Bila terjadi kecelakaan atau kematian, dan bertanggung membayar premi setiap bulan sebanyak yang ditentukan oleh kepada penanggung.